Halo. Ya. Pul. Oh. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Juliana Safitri dari Universitas Karimun, Prodi Akuntansi. Di sini saya dan teman saya Putri Anggraini ingin menyampaikan hasil diskusi kami mengenai manajemen keuangan dalam bentuk PPT yang sudah kami rangkum. Dan saya akan menyampaikan hasil diskusi kami. Manajemen keuangan merujuk pada proses perencanaan, pengorganisasian, pengendalian dan pengawasan terhadap sumber daya keuangan suatu entitas seperti perusahaan, organisasi non-profit atau individu guna mencapai tujuan keuangan yang diinginkan. Tujuan utama dari manajemen keuangan adalah memaksimalkan nilai perusahaan atau kekayaan individu melalui pengelolaan yang efisien dan efektif terhadap sumber daya keuangan yang tersedia. Beberapa aspek yang tercakup dalam manajemen keuangan antara lain: 1. Perencanaan keuangan merupakan tahap awal dalam manajemen keuangan di mana tujuan keuangan diterapkan, strategi untuk mencapai tujuan tersebut diindikasikan dan proyeksi keuangan disusun. Ini melibatkan perencanaan pendapatan, pengeluaran, investasi, dan pembiayaan. 2. Pengelolaan dana melibatkan pengelolaan kas dan likuiditas perusahaan termasuk manajemen aliran kas, pemantauan rekening bank, manajemen piutang dan hutang, serta manajemen investasi jangka pendek. 3. Analisis investasi melibatkan evaluasi proyek-proyek investasi yang berpotensi untuk memutuskan apakah mereka menghasilkan keuntungan yang diharapkan. Metode yang digunakan dalam analisis investasi ini melalui penilaian risiko, perhitungan nilai waktu uang, dan penggunaan metode seperti net present value atau NPV atau internal rate of return atau IRR. 4. Pengelolaan risiko merupakan upaya untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan pengelolaan risiko keuangan yang mungkin dihadapi oleh perusahaan atau individu. Hal ini melibatkan penggunaan instrumen keuangan seperti asuransi, derivatif, atau strategi manajemen risiko lainnya. 5. Pendanaan melibatkan pengumpulan dana yang diperlukan untuk mengoperasikan perusahaan atau memerlukan kebutuhan keuangan individu. Ini termasuk pemilihan sumber pendanaan yang tepat, seperti peminjaman bank, penertiban saham, atau pendanaan internal melalui laba yang ditahan. 6. Pelaporan keuangan melibatkan penyusunan pelaporan keuangan yang akurat dan relevan, seperti laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas. Laporan-laporan ini memberikan informasi tentang kinerja keuangan suatu entitas kepada penganggap kepentingan seperti pemilik perusahaan, investor, dan pihak eksternal. Manajemen keuangan bertujuan untuk mencapai efisien pengelolaan risiko, mengoptimalkan penggunaan sumber daya keuangan, serta memaksimalkan nilai perusahaan atau kekayaan individu. Ada laporan keuangan. Laporan keuangan adalah dokumen yang menggambarkan posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas suatu entitas dalam periode waktu tertentu. Laporan keuangan biasanya disusun oleh perusahaan atau organisasi untuk memberikan informasi yang relevan kepada pemangku kepentingan seperti pemilik perusahaan, investor, kreditor, dan pihak eksternal lainnya. Laporan keuangan juga digunakan untuk mengevaluasi kesehatan keuangan suatu entitas dan membuat keputusan keuangan yang informasional. Beberapa jenis laporan keuangan yang umum kita ketahui. 1. Laporan laba rugi atau income statement. Laporan ini menyajikan informasi tentang pendapatan, beban, dan laba atau rugi suatu entitas selama periode waktu tertentu. Laporan laba rugi membantu dalam mengevaluasi kinerja keuangan dan probabilitas suatu entitas. 2. Ada neraca atau balance sheet. Neraca adalah laporan yang menyajikan posisi keuangan suatu entitas pada titik tertentu dalam waktu. Neraca mencakup aset, kewajiban, dan ekuitas entitas tertentu. Neraca memberikan gambaran tentang sumber daya yang dimiliki dan bagaimana sumber daya tertentu dibiayai. 3.
3. Laporan arus kas atau cash flow statement. Laporan arus kas menyajikan informasi tentang arus kas yang masuk dan keluar suatu entitas selama periode waktu tertentu. Laporan ini mencakup arus kas dari aktivitas operasi, investasi, dan pembiayaan. Laporan arus kas membantu dalam memahami perubahan dalam posisi keuangan dan kemampuan entitas untuk menghasilkan arus kas. 4. Ada laporan perubahan ekuitas atau Statements of Change in Equity. Laporan ini menyajikan perubahan dalam ekuitas suatu entitas selama periode waktu tertentu. Laporan ini mencakup yang disetor, laba tahan, distribusi dividen, dan perubahan lainnya dalam ekuitas entitas. Ada beberapa rumus yang umum digunakan dalam menganalisis dan menginterpretasikan laporan keuangan. Berikut adalah beberapa rumus penting dalam laporan keuangan. 1. Ada rasio lancar atau current ratio. Adalah aset lancar dibagi kewajiban. Rasio ini mengukurkan kemampuan suatu entitas untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Semakin tinggi rasio ini, semakin liquid entitas tersebut. 2. Ada rasio utang terhadap ekuitas atau debt to equity ratio. Adalah total kewajiban dibagi ekuitas. Rasio ini menggambarkan proporsi utang yang digunakan entitas dibandingkan dengan ekuitasnya. Risiko yang tinggi dapat menunjukkan risiko keuangan yang lebih tinggi. 3. Ada rasio laba bersih terhadap pendapatan atau net profit margin. Adalah laba bersih dibagi pendapatan. Rasio ini menunjukkan persentase laba bersih yang diperoleh entitas dari pendapatan. Semakin tinggi rasio ini, semakin efisien entitas dalam menghasilkan laba. 4. Ada rasio perputaran aset atau aset turnover ratio. Adalah pendapatan dibagi aset. Rasio ini menggambarkan sejauh mana entitas dapat menghasilkan pendapatan dari setiap unit aset yang dimiliki. Semakin tinggi rasio ini, semakin efisien penggunaan aset. Dan 5. Rasio laba bersih terhadap ekuitas atau return on equity adalah laba bersih dibagi ekuitas. Rasio ini mengukur tingkat pengembalian yang diperoleh oleh pemilik perusahaan dari investasi mereka. Semakin tinggi rasio ini, semakin baik kinerja perusahaan dalam memperoleh laba. 6. Ada rasio terhadap penjualan atau profit margin. Adalah laba bersih dibagi pendapatan. Rasio ini menunjukkan persentase laba bersih yang diperoleh oleh perusahaan dari setiap unit penjualan. Rasio ini dapat memberikan gambaran tentang efisiensi operasional perusahaan. 7. Rasio pengembalian modal terhadap investasi atau return on investment. Adalah laba bersih dibagi total aset. Rasio ini mengukur sejauh mana entitas dapat menghasilkan laba bersih dari setiap unit aset yang dimiliki. Rasio ini membantu dalam mengevaluasi efisien penggunaan aset perusahaan. Dan terakhir, yang 8, perusahaan laba per saham atau earning per share. Adalah laba bersih dibagi penjualan saham beredar. Rasio ini menunjukkan laba bersih yang dapat diperoleh per saham yang beredar. Rasio ini penting bagi investor yang ingin mengetahui potensi keuntungan dari investasi mereka. Dari rumus-rumus ini memberikan gambaran tentang kinerja dan keuangan suatu entitas serta membantu pemangku kepentingan dalam menganalisis dan membandingkan kinerja entitas dengan entitas lainnya. Dan slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Putri Anggraini. Rasio keuangan. Rasio keuangan adalah alat analisis yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja keuangan suatu entitas. Rasio-rasio ini memberikan gambaran tentang aspek tertentu dari keuangan entitas dan membantu pemangku kepentingan dalam membuat keputusan keuangan. Adapun rasio keuangan adalah metode yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara berbagai item dalam laporan keuangan suatu entitas. Rasio keuangan digunakan untuk mengukur kinerja keuangan, stabilitas, efisiensi, dan nilai perusahaan. Rasio keuangan memungkinkan para pemangku kepentingan seperti investor, kreditor, dan manajemen untuk memahami kondisi keuangan suatu entitas dan membuat keputusan yang lebih baik. Rasio keuangan dapat dihitung dengan membandingkan angka-angka dalam laporan keuangan seperti laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas. Beberapa rasio keuangan yang umum digunakan meliputi
1. Rasio likuiditas mengukur kemampuan entitas untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Contohnya adalah rasio lancar, rasio cepat, dan rasio kas lancar. Tujuan untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban atau utang yang secara jatuh tempo pada saat ditagih. Untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek dengan aktiva lancar secara keseluruhan. Untuk mengukur atau membandingkan antara jumlah kesediaan yang ada dengan modal kerja perusahaan. Rasio solvabilitas menilai tingkat kemampuan entitas untuk memenuhi kewajiban jangka panjangnya seperti rasio utang terhadap ekuitas dan rasio cukup bunga. Tujuan rasio solvabilitas mengetahui posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lain, kreditor. Menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang bersifat tetap. Menilai keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap dengan modal. Menilai beberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang. Menilai beberapa besar pengaruh utang perusahaan terhadap pengelola aktiva. Menilai atau mengukur beberapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang. Menilai beberapa dana pinjaman yang segera akan ditagih. Menilai seberapa besar aktiva perusahaan dibiaya oleh utang terdapat sekian modal sendiri yang dimiliki. 3. Rasio profitabilitas menggambarkan kemampuan entitas untuk menghasilkan laba seperti rasio laba bersih terhadap pendapatan dan rasio laba terhadap penjualan. Tujuan rasio profitabilitas menghitung pemasukan laba pemasukan pada suatu periode akuntansi, menghitung perkembangan laba yang diperoleh dibandingkan dengan periode akuntansi yang setelah lalu, menghitung kemampuan perusahaan untuk mengembangkan modal yang digunakan baik berasal dari modal pinjaman maupun modal sendiri, menghitung laba bersih yang didapatkan oleh perusahaan setelah dikurangi oleh pajak dengan modal sendiri, menilai posisi laba yang didapatkan oleh perusahaan dengan yang didapatkan pada periode sebelumnya. 4. Rasio aktivitas menilai efisiensi penggunaan aset dan entitas seperti rasio perputaran aset dan rasio perputaran piutang. Tujuan rasio aktivitas untuk mengukur berapa lama penagihan piutang selama satu periode, untuk menghitung hari rata-rata penagihan piutang, untuk mengetahui beberapa hari rata-rata persediaan tersimpan di gudang, untuk mengukur beberapa kali dana yang ditanamkan dalam model kerja berputar dalam suatu periode, untuk mengukur beberapa kali dana yang ditanamkan dalam aktiva tetap berputar dalam suatu periode, digunakan untuk mengukur penjualan terhadap penggunaan semua aktiva perusahaan. 5. Rasio pasar mengevaluasi nilai perusahaan dari sudut pandang pasar, misalnya rasio harga terhadap laba dan rasio harga terhadap nilai buku. Berikut adalah beberapa jenis rasio keuangan umum dan rumus yang terkait. 1. Rasio likuiditas ada 3 rumus, yaitu rasio lancar, rasio cepat, dan rasio lancar. Rasio lancar, aset lancar dibagi kewajiban lancar. Rasio cepat, aset lancar dikurang persediaan dibagi kewajiban lancar. Rasio kas lancar, kas dan setara kas dibagi kewajiban lancar. 2. Rasio solvabilitas ada 2 rumus, yaitu rasio utang terhadap ekuitas dan rasio cukup bunga. Rasio utang terhadap ekuitas, total kewajiban dibagi ekuitas. Rasio cukup bunga, laba sebelum bunga dan pajak dibagi bunga. 3. Rasio profitabilitas dengan rumus antara lain. Rasio laba bersih terhadap pendapatan, laba bersih dibagi pendapatan dikali 100. Rasio laba bersih terhadap ekuitas, laba bersih dibagi ekuitas dikali 100. Rasio laba terhadap penjualan, laba bersih dibagi pendapatan dikali 100. 4. Rasio aktivitas dengan rumus antara lain. Rasio perputaran aset, pendapatan dibagi total aset. Rasio perputaran piutang, penjualan kredit bersih dibagi rata-rata piutang usaha. 5. Rasio pasar dengan rumus antara lain. Rasio harga terhadap laba, harga saham dibagi laba per saham. Rasio harga terhadap pendapatan, harga saham dibagi pendapatan per saham.
Saya akan menjelaskan contoh soal dari soal yang pernah saya kerjakan. Ada debit rasio, jumlah liabilitas jangka pendek dibagi jumlah aset, dapatlah 0,85 dikali 100%, yaitu 85%. Ada contoh soal yang kedua, yaitu debit to equity ratio adalah jumlah liabilitas dibagi jumlah ekuitas, dapatlah 5,83 dikali 100%, yaitu 5,83%. Dan ada contoh soal yang ketiga, ada long term debit to equity adalah jumlah liabilitas jangka panjang dibagi jumlah ekuitas, dapatlah 0,99 dikali 100%, yaitu 99%. Di contoh soal yang keempat, ada time interest earning adalah laba bersih sebelum pajak dibagi beban keuangan, dapatlah 0,39. Contoh soal yang terakhir ada fixed change cost rate, yaitu beban pokok penjualan dan pendapatan ditambah dengan jumlah laba bruto, ditambah dengan beban penjualan, ditambah beban umum administrasi, ditambah beban keuangan, dan ditambah jumlah liabilitas jangka panjang, dan dibagi dengan beban keuangan ditambah liabilitas jangka panjang, dapatlah 2,12. Sekian dari hasil diskusi kami. Jika ada salah penyampaian atau salah pada materi penyampaian dari kami, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.